Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat muhasabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini banyak hal yang terkadang menimpa kita, dan itu Allah sebutkan sebagai musibah dalam kehidupan kita. Jika kita melihat hari ini Al-Quran, musibah itu terkadang terbagi kepada dua macam. Satu sisi Allah katakan musibah itu sebagai exam atau ujian bagi seseorang. Tapi di sisi lain Allah berikan musibah itu is not exam, bentuknya bukan ujian, melainkan punishment, sebagai azab, teguran kepada orang tersebut. Hari ini kita punya kacamata agar bagaimana kita melihat musibah yang diberikan Allah, apakah bentuknya ujian ataukah sebaliknya, musibah yang diberikan Allah apakah bentuknya sebagai teguran atau azab kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sebuah rumah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A dan mahasiswa B ini kuliah di satu universitas yang sama, di satu fakultas yang sama, dan di prodi yang sama, dan di satu kelas yang sama, juga di satu dosen yang sama. Masuklah dosen tersebut mengatakan tentang persyaratan kuliah bersama beliau. Mahasiswa A, masuklah dosen tersebut untuk menyampaikan persyaratan kuliah bersama beliau. Yang pertama, setiap mahasiswa, kata dosen tersebut, hanya memiliki 3 kali kesempatan untuk tidak hadir di mata kuliah saya walaupun tanpa keterangan. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa wajib memberikan tugas 1 minggu setelah saya berikan. Kemudian yang ketiga, boleh Anda terlambat, tapi waktunya hanya 10 menit setelah saya duduk di ruangan ini. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, kuliahlah mereka. Namun ada perbedaan. Mahasiswa A rajin luar biasa. Dari awal masuk sampai akhir pertemuan dia tidak pernah alfa. Kemudian setiap tugas yang diberikan oleh dosen tersebut tidak sampai 1 minggu, 3 hari sudah dia selesaikan. Kemudian mahasiswa A ini luar biasa, tidak pernah terlambat. Begitu dosen masuk, beliau sudah berada di dalam duluan. Beda halnya dengan mahasiswa B. Dari awal pertemuan sampai akhir itu tidak pernah masuk, alfa selalu. Tugas yang diberikan dosen juga tidak pernah dia kerjakan. Kemudian pernah dia masuk 1 kali, itu pun sudah terlambat selama 30 menit. Maka dosen tersebut menyuruh mahasiswa B untuk keluar dari ruangan itu. Pada akhirnya masuklah mereka pada ujian akhir semester. Dosen tersebut mengabsen mahasiswanya masing-masing. Mahasiswa A, hadir Pak, silahkan Anda masuk dan duduk sesuai dengan nomor ujian Anda. Mahasiswa B, hadir Pak. Mahasiswa B, silahkan Anda keluar dari ruangan ini. Spontan marah mahasiswa B dan mengatakan, Pak, kenapa Anda keluarkan? Saya kan tercatat di universitas ini, saya membayar di universitas ini, juga saya tercatat sebagai mahasiswa Bapak untuk ikut ujian di mata kuliah ini. Kenapa saya Anda keluarkan? Apa kata dosen tersebut? Iya, Anda memang membayar di universitas ini, Anda memang tercatat di universitas ini, tapi lihat keseharian Anda. Dari awal Anda masuk, Anda tidak pernah hadir, alfa selalu. Setiap tugas yang saya berikan tidak pernah 1 kali pun Anda kerjakan. Pernah mau masuk Anda 1 kali, itu pun sudah terlambat selama 30 menit. Maka saya juga sebagai dosen punya hak veto untuk mengeluarkan Anda, sehingga Anda tidak bisa mengikuti ujian di mata kuliah saya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
apabila ada orang baik, hidupnya baik, sholat tidak pernah tinggal, puasa tidak pernah tinggal, rajin ibadah dan lain sebagainya. Sama tetangga dia akur, dia punya abang, dia punya kakak, juga akur selalu dengan abang dan kakaknya. Bahkan orang kalau bertanya tentang dia, kenalkah fulan bin fulan, kenal, dia itu orangnya baik luar biasa. Kalau ada orang baik, hidupnya baik, datang musibah kepadanya, it is funnish, it is exam. Itu adalah ujian yang diberikan Allah kepadanya. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang bisa ikut ujian adalah mereka yang sudah kuliah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ikut ujian adalah mereka yang tidak pernah alfa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ikut ujian adalah mereka yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Allah. Makanya Allah katakan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Terkadang ada kalanya musibah itu aku turunkan lanabluwannakum, untuk menguji mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang hidupnya tidak pernah baik, jahat selalu, hidupnya memang sholat tidak pernah mau, sholat juga, puasa juga tidak pernah mau, sama orang dia tidak pernah akur, datang musibah kepadanya, it is punishment, itulah azab yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena pada prinsipnya yang bisa ikut ujian adalah mereka yang sudah kuliah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika datang musibah kepada kita, kita koreksi diri kita. Apakah Allah berikan ujian? Apakah Allah berikan sebagai teguran azab kepada kita semua? Mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua, dan pada akhirnya mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua. InsyaAllah Allah pilih kita sebagai hambanya yang layak untuk masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.